Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Baitul Matin yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat sehat, sehingga bisa datang untuk mengikuti kajian atau taklim sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya untuk masuk surga. Amin. Marilah kajian yang akan saya sampaikan adalah keutamaan dan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Taubat ayat 36, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ayat niki ngatakan kalian panjenengan bahwa sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Sudah tertulis dalam kitab Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ketentuan agama yang lurus. Maka janganlah kamu berbuat zalim atau menzalimi diri sendiri pada bulan-bulan yang dimuliakan itu. Allah pesan kepada kita dalam 4 bulan yang dimuliakan ini, kita dianjurkan untuk banyak berbuat kebaikan. Penjelasannya dari 4 bulan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 3025, hadis Muslim nomor 3179. Rasulullah SAW bersabda, as-sanatu 12 syahron. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Salah satu mutawaliyatun, yang 3 berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabul Muhdar alladzi baina Jumadats Tsani wa Sya'ban. Ini penjelasan dari Rasulullah SAW menjelaskan ayat Allah dalam surat Taubat ayat 36 bahwa Allah menyampaikan dalam satu tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Bulannya tidak disebutkan, dijelaskan oleh Rasulullah pada hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari 12 bulan itu 4 bulan yang dimuliakan, yang 3 berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab muqarrul ladzi baina Jumadits Tsani wa Sya'ban. Urutannya dimulai dari bulan Dzulqa'dah yang orang Jawa mengenal dengan bulan Apit. Bulannya tradisi wong Jawa di bulan yang dimuliakan pada apitan. Malah nanggape wayang, lengger, keliru itu. Padahal di bulan yang dimuliakan itu kebaikan yang ditingkatkan. Sebab dalam hadis berikutnya, kebaikan yang dilaksanakan di bulan yang dimuliakan pahalanya dilipat gandakan. Dan kemaksiatan atau perbuatan dosa yang dilakukan di bulan
yang terlarang ini, bulan yang dimuliakan itu azabnya dilipat gandakan. Maka pesan Allah, wala tazlimu fihinna, jangan menzalimi dirimu sendiri di dalam bulan yang dimuliakan itu. Yang ketiga adalah yang kedua bulan Dzulhijjah, bulan haji yang sekarang sudah kita masuki. Bulan haji tahun ini ada dua versi. Ada yang mengatakan tanggal 1 jatuh hari Kamis, ada yang hari Jumat. Anu hitungan beda ya lumrah lah. Hitungan beda lumrah. Masing-masing mempunyai keyakinan bahwa apa yang ditetapkan oleh pimpinan Muhammadiyah, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis, tanggal 30 kemarin, 30 Juni. Matahari bulan sudah di atas ufuk pada waktu sore asar itu maghrib, bulan sudah di atas ufuk, sehingga tanggal 1 jatuh pada hari Kamis. Dihitung sama dengan perhitungan Arab Saudi. Begitu keputusan pemerintah Indonesia keluar, keputusan pemerintah Arab Saudi keluar. Dalam keputusan pemerintah Arab Saudi, dengan berdasarkan ru'yatul hilal di Mekah Al-Mukarramah, sudah ditetapkan 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis. Hari Arafah jatuh pada tanggal 8, yaitu pada hari Jumat. Hari raya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu. Sehingga apa yang dilaksanakan keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Arab Saudi adalah sama, tidak masalah. Lah intinya apa? Nanti di dalam bulan ini, bulan-bulan Dzulhijjah ini, banyak amalan yang harus kita laksanakan. Pesan Allah, wala tuzlimuna fihina anfusakum, janganlah kalian, diri kamu sekalian menganiaya kepada dirinya sendiri. Itu maksudnya kita jangan melakukan perbuatan yang maksiat maupun perbuatan dosa, karena dosanya itu akan dilipat gandakan. Kayak hukumannya bojone Rasulullah melakukan perbuatan sing salah, hukumannya 2 kali lipat. Sebab mestinya wis nggo contoh semaksimal mungkin. Mulane bareng wis diarah Rasulullah seda randane ora kena darah ngomong. Jadi berjarika sing dadi randa sing takon. Randane Rasulullah wis dipesen nang Gusti Allah. Bar diarah Nabi aja nganti diarah wong maning. Sebab nanti dampaknya akan menjadi buruk. Rasulullah orangnya sudah segala-galanya baik, dilalah sing ngarah sing sore gue. Mengko dadi bojone Rasulullah baike ora tekan rampung. Sebab ketularan barang sing ora apik. Sehingga di dalam bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Muharram ini yang sangat terkenal dengan bulan Sura. Ujare menurut perhitungan Jawa sing paling keramat itu Sura. Padahal sudah disebutkan oleh Allah 4 bulan itulah yang dimuliakan. Sehingga wong Jawa ning ngarteni bulan Sura niku ora kena nggo gawean apa-apa, grogol be ora olih, jiret grogol be ora olih. Jane tujuane supaya tidak menimbulkan sengketa, mengurangi permasalahan yang menimbulkan cekcok utawa perbuatan dosa. Larangannya Gusti Allah, wala tudlimuna fihina, aja berbuat dolim di bulan yang dimuliakan. Banget ngati-atine wong Jawa nang bulan Sura gua apa maning gawe omah. Dandan pager beroroli. Tapi sekarang sudah hilang, sudah dijelaskan. Maksudnya bukan itu, tapi kita dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan perbuatan dosa. Nah, dari 4 bulan itu, di sini sebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas surat Tabat ayat 36. Fi kulli hina tsumahtasu min dzalika arba'atu asyurin faja'alahunna haraman. Janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam seluruh bulan.
perintah secara umum seluruh bulan. Dalam 12 bulan seluruh bulan janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri, berbuat zalim. Kemudian Allah mengkhususkan sumahtasab min dzalika arba'atu huruf. Di antara 12 bulan wis diomongi aja berbuat maksiat, aja berbuat dosa. Tapi yang 4 bulan ini dikhususkan temenan pesenan, aja nganti berbuat zalim, berbuat aniaya kepada diri sendiri dalam 4 bulan itu. Wa adzama harramahuma huna wa ja'ala dzamba fihi a'dham wal amal shalih wal ajru a'dham. Dari 4 bulan sebagai bulan-bulan haram, dan Allah pun mengagungkan kemuliaan dari bulan yang 4 itu. Allah juga menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar dosanya. Demikian pula Allah pun menjadikan amalan solih dan ganjaran yang dilakukan atau didapatkan di dalam bulan yang mulia itu dilipat gandakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 26 ini disebutkan bahwa Allah aslinya memerintahkan di dalam 1 tahun 12 bulan itu kamu jangan berbuat zalim. Kalau zalim yang dimaksud dalam Quran surat Luqman itu adalah kaitannya dengan perbuatan syirik. Surat Luqman ayat 14 itu Allah menyebutkan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Hei nger anakku, aja nyekutokna maring Gusti Allah. Sesungguhnya perbuatan sekutu atau syirik itu perbuatan dosa yang sangat besar. Sehingga pada waktu Rasulullah menyampaikan ayat ini, para sahabat takon, sapa wong sing ora mendolimi diri sendiri ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, apakah kau tidak membaca apa yang disampaikan oleh Luqman? Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu aniaya zalim yang sangat besar. Jadi di bulan-bulan ini jangan tempat untuk memunculkan kesyirikan. Ya sing muncul teng budaya Jawa, syirik nih, ebeg-ebegan, mendem, buru, mabuk dan sebagainya. Inilah setan pintere. Ayatnya mau ini kayak gue, setannya gerakannya, wah, monggo apitan orangnya mulai wedhus. Saya dulu pada waktu masuk wilayah Purwojati, kalau saya pikir kidul, dusun Muncu, barang tahun 2020 pindah maring Purwojati, pikir kili, budaya masyarakat Purwojati kerubulan apit itu nyembelih wedhus nang pasar. Dase tependem, mengko anggar kepungan gawa seka semendik-semendik pendemi ngono. Dadi wong sumbu. Patang RT se-RW niku dadi saya niku. Bareng kula dadi ketua RT, wargane dilalah warga kula RT 1 RW 1 Komplek Pasar Purwojati niku mayoritas wonge pegawai. Sing utuh pegawai pedagang, wong sukses, kon kepungan iku ora bakal mangkat. Lah nang anggota RT liyane domong wong RT 1 ta kapak-kapak nangel, kadang kon kepungan tok ora gelem. Lah nang nyong go alasan. Sebab RT-ne nyong ngene dome tok suka ora melu. Lah siki kok arep ganti bulan aji. Angger bulan apit oleh nyembelih wedhus kowe urunan per kakak, angger bulan aji sing tuku wong sing sugih tok. Mengko du wedhus tapi sapi. Mulai tekrintis mulai niku. Tahun 2022 niku tekrintis. Pokoke sa-RT niki bisa tuku sapi siji sebab tak deleng wonge mampu kabeh. Wong sing sugih nang komplek RT 1 niku payeng kabeh. Dilalah wonge mandan wong pendidikan dadi nalar. Anggernya meleh bulan apit bisa timbul kepada perbuatan syirik, tapi anggernya meleh tanggal 10 bulan Dzulhijjah insyaallah menjadi ibadah. Bedanya teng endi? Wong sing sugih kaya ngaweh, wong sing ora duwe ora modal apa-apa melu mangan. Itulah ajaran Islam. Alhamdulillah siki rampung kula dadi bau 22 tahun. Wis ora ana wong sedekah bumi, ora ana wong apitan, ana wong sadranan. Diganti
Anaknya pengajian malam Jumat di masing-masing mushola, menghidupkan malam yang agung dalam setiap minggu. Alhamdulillah selesai. Di sana ada pohon jati yang dianggap keramat, digrogol dan sebarangi dan sebagainya. Amun sadran go sadranan seniki wis ora ana. Allah memang luar biasa. Anak RT sing bertahan luar biasa. Dilalah anak sing kurang ngumpulna duit urunan iku ora pati amanah. Begitu mangsane disembelih padha seurungana. Ditomboki dening wong sing ngotot wong sugih, wis tak tomboki aku. Mau ngertarikane mlebu nggo bayar aku. Kalingane tarikane wis tarik padha sewu disembelih ora sing lironi. Kamus luar biasa. Allah memberhentikan orang yang sangat fanatik dengan cara dilombo dhisit. Sing ngumpulna duit se-RT warga RT mriku duitnya wis setor kabeh ning bareng maksane sebelah orang apa sing ngomong urung aku kasih guru pada urunan wis tak tokok nang aku dhisit ngotot banget ora pada setor nggo nyaur nyong bareng maksane setor ora setor kabeh wis setor kabeh duitnya setor bareng serapuk arep ora maning-maning alhamdulillah. Yang pada enam gelonggonyong alhamdulillah sebabnya apa? Alhamdulillah kegiatan kesirikannya orang berjalan. Pancen Gusti Allah luar biasa. Nah inilah kepercayaan di bulan-bulan yang dimuliakan itu timbulnya bermacam-macam. Tapi bagi umat Islam itu dianjurkan untuk banyak beribadah. Sehingga yang kedua itu kita dianjurkan berdoa ketika memasuki awal bulan Dzulhijjah. Jane aslinya bulan Hijriah apapun di awal bulan kita disunahkan untuk berdoa. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal qala Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wa taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Niki donga jane kabeh wong kudu apal. Sebab niki donga permanen setiap tanggal 1 setiap bulan Hijriah kita di awal bulan itu kita supaya berdoa. Nah lebih penting lagi di bulan-bulan yang dimuliakan. Rasulullah SAW bersabda, apabila melihat hilal beliau berdoa, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Di situ Allah menyampaikan, Allah Maha Besar. Ya Allah, jadikanlah tampaknya hilal bulan tanggal 1 itu kepada kami dengan membawa keimanan, keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, serta taufik untuk menjalankan apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Robku dan Robmu wahai bulan sabit adalah Allah. Tuhanku dan Tuhan di bulan itu sama, adalah Allah. Itu kita diperintahkan untuk berdoa, terutama di bulan-bulan yang dimuliakan. Setiap tanggal 1-nya itu di awal bulan kita berdoa seperti itu. Tujuannya apa? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anjuran banyak ibadah puasa 10 hari pertama, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah itu kita dianjurkan untuk banyak berpuasa. Nanti akan saya sampaikan. 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang besar. Disebutkan dalam Al-Qur'an, di situ sebutkan wal fajri walayalin ngasr, demi fajar dan malam yang 10 atau malam yang ke-10. Dalam Quran surat Fajar ayat 1 sampai dengan 2 dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam tafsir Ibnu Katsir, walayalin ngasr, malam yang ke-10. Al-muradu biha, yang dimaksud malam yang ke-10 itu ngasru Dzulhijjah, yaitu malam 10 tanggal bulan Dzulhijjah, malam Badar.
Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Mujahid, wahiru wahidin minas salafi wal khalaf. Orang kursi jitok sekang ulama pendahulu dan ulama yang belakangan itu sama. Mereka menggabungkan yang maksud 10 itu adalah 10 Dzulhijjah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mal ngamalu fi ayamin afdal minha fi hadhihi qalu wala jihadu qala wala jihadu ila rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'." Rasulullah menjelaskan, pada tanggal 10 Dzulhijjah itu tidak ada amalan yang utama. Bukan jihad. Para sahabat bertanya, bukan jihad ya Rasulullah? Bukan jihad. Wala jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi, kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan repot. Yukhatir itu menempuh tantangan, berani mengorbankan apa yang ada pada dirinya dan hartanya dan pulang tidak membawa apa-apa. Yang dimaksud ini adalah mangkate nggawa wedhus apa nggawa sapi bareng bali wis ora gak apa-apa wis disembelih. Pahala paling besar tanggal 10 Dzulhijjah adalah menyembelih hewan kurban. Inilah penekanan utama. Sehingga bulan panjenengan oleh Rasulullah itu sampai dengan sampaikan eman-eman angger kula panjenengan urip menangi tanggal 10 Dzulhijjah duwe kemampuan orang gelem korban. Sebab ansamane Rasulullah, mangkana lahu dzu sangatun falam yudhi fala yaqraba musallana. Sapa bae sing duwe kelonggaran rezeki ora gelem korban, maka wong kuwe ora susah merek-merek tempat sembayanganku. Sembayangan ati tekok kaya pelit bae carane ngomongi. Bahasane Rasulullah kaya niku. Fala yaqrabanna musallana. Aja merek-merek tempat sembayanganku. Lah para ahli hadis menyampaikan sing jenengane kelonggaran itu seperti apa? Ustaz Adi Hidayat menyampaikan ada kemampuan untuk persediaan makan selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 itu kita cukup untuk makan, masih ada sisa berarti nyong wajib korban. Kita termasuk orang yang ditekankan. Tengen kula wonten lagi urungan pendaftaran wis daftar disit bareng bar pendaftaran anaknya pada rampung sekolah, bocah loro njaluk HP kabeh. Lah bareng mangsane pendaftaran ditakoni, aku jan ora teying, butuh HP loro 6 juta lebih. HP-ne lebih penting nih Bang Gusti Allah. Padahal anggar korban insyaallah HP-ne bisa terbayar, korbannya bisa jalan. Sebab orang nana wong lakoni perintah Gusti Allah timbule dadi rekasah orang nana. Jangan orang anak. Semua perbuatan yang diperintahkan oleh Allah pasti membawa kebaikan, baik untuk dirinya maupun untuk lingkungan. Apa maning nang lingkungan kono terkenal wong sing paling duwe, mangsane ya wene ora korban, wong sing ora duwe melu ngomong lah ora gumun sukinan kadar pelit. Dengan maksud korban iki ora jadi ngopi-ngopi. Inilah ajaran Islam itu kalau kita lakukan dampaknya positif. Lah inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, mal ngamalu fi ayamin afdal. Orang anak amalan sing neng dina yang paling utama minha di hari itu. Fi hadhihi qalu, dalam bulan ini atau hari ini Rasulullah bersabda wala jihadun. Para sahabat bertanya, paling utama perbuatan itu kan jihad ya Rasulullah. Bukan jihad, wala jihad. Rasulullah menjawab bukan jihad. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi,
kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan jiwanya, binafsi wa malihi dan hartanya, falam yarji bisyai'in, dan dia pulang tidak membawa apa-apa karena yang dibawa sudah dipotong setelah sholat hari raya Idul Adha. Tidak ada amalan yang lebih afdol dibandingkan amalan pada hari ini. Mereka bertanya, bukankah jihad wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak pula oleh jihad kecuali seorang keluar untuk mengorbankan jiwa dan hartanya lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 969. Imam Ibnu Katsir mengatakan maksud daripada hari ini adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Dalam tafsir yang mulia itu penjelasan dari Syekh Said Tantawi. Maka amalan solih apapun bisa kita lakukan antara tanggal 1 hingga 10 Dzulhijjah. Sedekah, sholat sunnah, puasa, saum, kecuali pada tanggal 10 Dzulhijjah wis ora kena puasa wong hari lebaran badan. Maka yang dianjurkan adalah silaturahim, dakwah, jihad dan lainnya. Jadi karpe Islam mengajarkan mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah kita meningkatkan kebiasaan yang baik nih. Kalau kita sering ke masjid, jangan sampai di tanggal 1 sampai 10 ini kita datang tidak memberikan apa-apa. Atau di rumah yang ada kotak infaknya, jangan sampai 10 hari ini lepas tidak diisi. Syukur setiap hari, 2.000, 5.000, 5.000. Insya Allah tidak terasa. Kalau di Purwojati sudah jalan. Kalau semua orang yang biasa aktif seperti ini, di rumah ada kotak infak lazis. Setiap tanggal 25 sampai 29 diambil oleh anak-anak remaja. Ini dalam rangka pembelajaran. Men besok bocah gue dadi wong tua pinter golek duit. Sebab organisasi apapun, masjid apapun kalau tidak punya dana, tidak punya kemampuan. Sehingga di Purwojati orang-anak guru PAUD orang bayaran di atas 400, sebab dari lazis itu 400.000. Semua guru bakti honor mendapatkan setiap tanggal 1 datang ke PMT sudah mendapatkan bayaran. Dari mana sumbernya? Panjenengan amal jariahnya jalan. Jadi yang panjenengan kerungan wong seda ing kotong amalu illa min salasin idza matal insanu ing kotong amalu illa min salasin. Kita sudah andil di sana. Sodakotin jariatin, sodakotnya jalan. Ada sekolahan kemalingan ya, jam loro kene pada Bali ada maling lebu laptop sing regane 14 juta dicolong DM. Langsung enggak usah pusing-pusing, keluarkan dari sabilillah itu untuk kegiatan pendidikan sehingga semuanya bisa teratasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang PMT-nya jalan, nasibnya jalan. Sekarang sudah lebih dari 11 miliar kekayaan. Sehingga orang anak wong Purwojati arep warga pengajian kaya niki butuh duit golek wong liya orang anak. Semuanya sudah bisa. Angger wong kuwi mriyang dadakan rumah sakit disilih blokok. Sing penting angger duwe bali. Ora usah dadak memberikan bagi hasil napa-napa nunggu wong mriyang. Anak wong kepepet bocah sekolah mepet ora teng nyauri angger ora kuwi ora dhewe rapote tulungi. Alhamdulillah bisa jalan. Inilah yang disampaikan oleh Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang aku rezekikan kepada mereka ada yang diinfakkan. Sehingga perintah ini sudah secara otomatis dilaksanakan. Kita banyak melakukan sedekah. Yang keempat, saum Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dari Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu,
Katanya wasu ilangan saumi yamin Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ada seorang datang kepada Nabi bertanya, apa sih istimewanya puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang terkenal dengan puasa Arafah? Rasulullah menjelaskan, faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, mampu menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Puasa 1 hari di bulan Arafah, bulan Dzulhijjah pada tanggal 9 Dzulhijjah mampu menghapus dosa. Karena apa? Karena hari itu orang yang sedang menunaikan haji sedang wukuf di Arafah. Dan pada saat itu malaikat dan Allah datang, dan Allah mengumpulkan semua malaikat yang pernah protes. Pada waktu Allah akan menciptakan manusia Adam menjadi khalifah di muka bumi, malaikat pada ngomong, lah wong menungsa didadekna pemimpin nang bumi, mengko ya kurusine pada tarung karo patudok. Tapi jawabannya Gusti Allah, aku lebih ngerti tinimbang kok. Nah, sehingga pada tanggal 9 Dzulhijjah setiap tahun umat Islam datang ke padang Arafah dan malaikat semua datang, dipanggil, dan Allah menyampaikan, inilah yang dulu kau katakan bahwa umatku jadi khalifah di muka bumi, bertengkar macam-macam, tapi ternyata dengan dipanggil oleh Allah melalui surat Al-Hajj ayat 27, wa adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin ngamik. Panggillah orang-orang untuk menunaikan ibadah haji. Mereka akan datang memenuhi panggilanmu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus. Mereka datang dari segala penjuru. Tomongna maring malaikat ye. Wong nang endi bae pucuk ngendi bae tekundang nang aku pada tekan eneh ninggal nak keluarga bojo apa bae tinggalkan. Datang memenuhi panggilanku. Sehingga pada saat ini semua yang datang di sini ampuni semua salah dan dosanya. Malaikat takon, kabeh dosa sejak kecil ya Allah, sejak kecil. Semua dosa ya Allah, semua dosa. Maka Rasulullah mengatakan, waman hajja walam yarfuk walam yaksub rojana kayaumin waladatu ummu. Sapa sing hajine ora rofas, ora fusuk, bali kaya bayi sing nembe lahir. Dan bareng bali kaya bayi sing nembe lahir, diperintahna kon badan jaga kemabruran haji niku. Ning bareng bali ya kembali semula. Kajine sing ortu jamaah ya biasa. Lah niku sing marang dadi mengko gadur. Sebabnya apa? Harus dijaga. Nih. Dadi nglakoni kuwi gampang sedina tok rampung. Ning bareng wis bali anak pak kaji ngene wis adzan meh qomat sing nenggili. Wong liwat ngomong bae kaji ana qomat kono bae. Tapi anggere wong ora kaji ora daru-arui. Mulane zamane wani nganggo kopiah putih. Iya, bahaya. Lah ana tarikan infak sedekah kok Pak Haji ana daftare. Haji jadi pelit. Iku apa bedanya ngono? Itu rusak. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan, "Waman hajja walam yarfus walam yafsuq rajana kayaumin waladatuhum." Siapa sing haji? Kapan diampuninya? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah di padang Arafah. Padahal waktunya hanya dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Wukuf dengan Arafah. Sehingga orang lebih kenal dengan Al-Hajju Ngarafatun. Haji itu pusatnya di Arafah. Wong mriyang, wong apa, becanari kejet-kejet, roh kesini kene bae digawa nekane ora ketang sedela. Maring padang Arafah. Sebab wong maring Mekah orang menangi wukuf Arafah ora bakal diarani kaji. Wong umroh dina-dina orang anak aturan kon maring Arafah. Maka kedudukan itulah yang luar biasa. Sehingga pada waktu Rasulullah ditanya wasu'ilan an salmi Ramadan, ditanya suami Arafah,
yaumi Arafah. Tatkala ditanya puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau puasa Arafah, faqala, maka Rasulullah menjawab, yukafiru sanatul madiyah, menutup semua dosa tahun yang lalu. Mati itu waktunya yang telah lampau. Wal baqiyah, dan waktu sisanya 1 hari. Mulane kalian panjenengan jangan terlewatkan. Besok dilelah jatuh hari Jumat. Orang yang haji wukufnya hari Jumat disebut haji akbar, haji yang luar biasa. 10 Dzulhijjah sudah hari yang dimuliakan. Jumat itu termasuk hari mingguan yang paling dimuliakan. Kumpul loro-lorone pada satu kesempatan. Itu biasanya terjadi setiap 8 tahun sekali. Itu saja kalau tidak ada permainan politik. Gaji beda politiknya sedikit. Angger kira-kira bebannya berat. Wong Indonesia oleh tambahan kuota 10.000. Kiye sing mangkat kiye ana tambahan 10.000. Ora diangkati sebab duite ora ana. Duite wis tenggo. Lah niki wis mulai. Ada tambahan kuota 10.000. Oh, jaluk angger nyong arep ngakana 10.000 maning nyong utangi 1,5 triliun. Padahal duitnya nyong pada sing wis nang kana puluhan tahun. Niki. Mulane sing diwatesi supaya sekakean. Wis diwatesi ngrajakaken sing ditambahi nang Arab Saudi 10.000 maning kepok Indonesia oleh ora diangkati. Padahal mungkin sing antri luar biasa. Nah inilah yang harus berhati-hati. Ittaqi du'al madlum fa inna du'ahu la yuhjabu. Ngati-hati maring dongane wong sing dianiaya. Dongane wong sing dianiaya niku ora ana aling-alinge. Wong sing kepengin banget kaji wis mangsane mangkat kudu mangkat, terkendala karena umurnya lebih dari 65. Insya Allah tahun yang berikutnya tidak ada batasan umur. Ini hanya cukup sekali saja. Mudah-mudahan wong sing ditunda sih karena wis langgen kula wonten Purwojati sekeluarga mangkat papat. Lanang wadon pensiunan Satpol PP nggih karo ibune bojone, terus karo anake wadon karo mbae. Lah mbae bareng diatur kok batil pada mangkat ora mangkat batil besar mangkat. Wong konyong sing bayari malah nyong ditinggal. Telangsane jan kawit gak tak tuntun-tuntun kok nuntun aku malah kok pada mangkat dewek-dewek. Semaure arep kepriwe? Wis umahe dhewekan ora gelem nembur. Bocah kabeh wis tak urupi apa bayar tak bayar apa tak bayar kon gawa aku malah aku ditinggal kok pada mangkat dewek-dewek. Darane karepe anake. Domongnya aturan pemerintah sampah. Kenyataan inilah amalan. Sehingga terlibat dengan berpuasa di awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai dengan 9. Ini harus kita perhatikan. Adapun dalil yang menunjukkan istimewanya puasa di awal Dzulhijjah karena dilakukan pula oleh Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan dari Hunaidah bin Khalid dari istrinya, yaitu beberapa istri Nabi SAW menceritakan karena Rasulullah SAW yasumu tis'al Dzulhijjah, Rasulullah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, wa yaumu Asyura, dan tanggal 10 bulan Muharram, wa salasatin min kulli sahrin, dan 3 hari setiap bulan, yaitu yaumul bait tanggal 14, 15, 13, 14, 15 itu puasa bait, puasa bulan purnama. Itu 3 hari setiap bulan. Kulasan awal Itsnain min sahril wal khamis, sing dilakoni dening Rasulullah sering puasa dina Senin lan puasa dina Kamis. Itu puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Pernah sing cerita niki bojone Rasulullah. Rasulullah itu puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah nanti puasa Arafah.
bulan panjenengan dinane dina semua. Dilalah kula pas wonten pengajian rutin Jumat pagi, pengis teng umumna. Cuman ngasup ora medang. Angger ngasup jaluk medang ya potongane usah ngaji maning. Wong ora percaya sih karo tuntunane Gusti Allah. Iya. Setuju. Dilas ngajian akeh wong sepuh-sepuh nggih. Rika wis tuwa angger domongin nang hadis Nabi ora gugu ya niat bae siap mlebu neraka. Kula keras-keras Pak. Lah yo domongi sapa sing manut karo aku kowe umatku, sing ora manut karo aku dudu umatku. Lah Nabi perintah Nabi kowe seneng banget puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu disebut hari Arafah, dan besok jatuh hari Jumat. Rika orang medang saya sebut kan mati orang pagi puasa ke surga. Nah nikilah sing sampaikan. Sehingga di antara sahabat yang mempraktekkan puasa selama 9 hari awal Dzulhijjah adalah Ibnu Umar. Ulama lain seperti Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan Qatadah juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut, yaitu hari yang tadi disampaikan. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah, 10 bulan Muharram, 3 hari setiap bulan Yaumul Bid, dan puasa Senin dan Kamis. Itu puasa sunnah yang sering dilaksanakan Rasulullah. Yang keenam, di dalam kegiatan itu ada kita dianjurkan untuk banyak berzikir atau takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkan dengan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Fa'aksiru fihina min tahlil wa takbir wa tahmid. Di dalam bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 kita banyak berzikir, bertasbih, bertahmid. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lah gampangnya prakteke angger panjenengan jamaah salat wajib di masjid apa di musala, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Jenengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih ping 3. Apa wong salat salah ora, tapi akeh penggawean sing kudu dilakoni nyong akeh sing tinggalna. Mulane njaluk ngapura maring Gusti Allah. Beristighfar. Bar niku maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping 11. Barang bar niku bulan panjenengan maca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah selamatkanlah aku dari neraka. Angger sering jaluk Gusti Allah seneng. Lho sambat dina diperintahkan donga sing mustajab bar salat orang donga. Tapi kok besok kepengin selamat nang akhirat, sekang neraka. Oh jaluk be ora. Karena kita butuh banyak meminta kepada Allah. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau Allah itu sering dimintai bangga seneng bapak-bapak gue ngerti angger butuh apa memaring aku. Tapi anggaran wong ortu gelem jaluk Gusti Allah wadah. Tengere wong ora sembayang kan wong ora butuh. Ora gelem jaluk. Angger panjenengan kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dalane wong-wong sing dewe nikmat dening panjenengan. Ghairil mahdub, dudu dalane wong sing dimurkai, waladhdallin lan buku dalane wong sing tersesat. Kowe njaluk maring Gusti Allah. Pada waktu panjenengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu Allah aku menyembah dan hanya kepadamu Allah mohon pertolongan, dibuktekna dalam praktek. Angger jenengan butuh apa-apa nembung disit maring Gusti Allah. Kapan wektune? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayam ngasaka rabbuka maqaman mahmudan.
Di waktu malam hendaklah kamu bangkit. Tahajud itu artinya bangkit dari tidur, bangun. Untuk melaksanakan sholat sunnah, nafilah itu ibadah tambahan. Ngasa ayam ngazakarabuka makoman mahmudan. Semoga Tuhanmu akan mengangkat kamu tempat yang mulia. Orang yang punya kedudukan mulia kuwi ditengeri apa? Ora sregep jaluk. Mau kok gagah kaya ngapa apa sregep jaluk, orang mulia rendah derajate. Maka mintanya kepada Allah, kepada orang jangan minta-minta. Jadi beban orang itu jangan. Mintanya kepada Allah. Maka panjenengan sudah ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah aku menyembah dan hanya kepadamu Allah aku mohon pertolongan. Butuh apa baik sampai dengan Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan, walau ingkoto ngasisna, walaupun sak tali sandal jepitmu pedot, kowe kon njaluk maring Gusti Allah. Dengan bisa maca hadis itu di kitab Fathul Majid, penjelasan kita memohon kepada Allah. Ibnu Taimiyah menyampaikan, mintalah kepada Allah walaupun hanya tali sandal japitmu putus. Ngerti kula bandingan nganggo sandal Kang Masjid, sandal pedot kan lah buang, melu semaur ngomong tuku maning, gagah banget kok. Ora mikirnya Gusti Allah babar blas. Iya. Seolah-olahnya mustahil segala-galanya. Mestinya Masya Allah putus ya Allah, mudah-mudahan yang seperti demikian. Babar blas ora mikir tekan ngono. Sandal japit iki buang tuku maning murah itu gagah epol. Padahal imam itu mengatakan supaya kalian panjenengan terbiasa. Apa maning ngurusi beban yang lain-lainnya. Ngomong maring Gusti Allah. Sering saya sampaikan. Yang sempat rumah tangga urung tahu nembung maring dulure apa mertuane apa biyunge apa bapane aku butuh piye padre. Ora nembunge maring Gusti Allah. Apa nur tuh dewe ini akeh malah. Iya. Aku arep ngaji jan ora ditora, Pak. Aku sambat ngaji wong kaji suka-suka jujuk apa bagaimana kok jujuk kaji aku balik ngomong maring ya Allah Mas ampun pura jujuk tok. Kapan yang tanya yang ngerti orang teh duit. Doa ya Allah mudah-mudahan aku bisa kaji. Esuk-esuk jam 10 Bapak angkate kula balik kang sawah takon apa kau kepengin kaji. Angger ora gerak nang Gusti Allah ditembengi ngomong apa kodhok sing butuh mesti mah ora kaya kuwe. Tekan ngomong. Yes kepengin banget, ada tak 20 juta teng terus tayang. Sebab waktu niku karo Pak Roping niku bayare kurs lawe. Alhamdulillah. Barang nekane yo ndang maning ya Allah nyong kaji aja sepisan tok lah. Jane kaji mung-mungan nyong ngerti sih angger nyong bayar dhewe ora teng mangkat maning ora. Nyong nekane ngomong. Pak Roping pada maju ndonga. Lah Pak lamun pun nembe kaji kok kaya wis sapar banget moga-moga kon mangkat kaji. Ngono pada ndonga aku tak amin. Aku ngomong iki tok. Ya moga-moga Pak lamun mangkat malih mangkat nganti ping 3. Ndonga Pak ora ana adol apa-apa ora. Rika kon apa-apa sepedake dan aja ngarep kaji adol apa. Darane gabeke rektor sing dari dunia. Allah Maha Kaya. Wong Nabi Zakaria ora di apa-apa wis kaki-kaki rambute wis suwangan bojone mandur jaluk beda-beda anak kok. Baca niku wonten surat Nisa niku. Nah, bulan panjenengan jadi umat Allah itu umat yang paling mulia. Segalanya dicukupi, hanya tinggal minta tok aja keset. Sregep ndonga. Oh, angger salat kok ndonga presi pegopeon, ben aku tanggung. Engko kalian ora jamaah sepisan tok iki, ngesuk sepisan maning. Lah di bulan-bulan Dzulhijjah ini karena bulan semuanya ditingkatkan, mandanana bedane jamaah mangkate gasik. Jaminan akeh. Salat subuh ada salat sunnah istimewa rakaat fitri 2 rakaat sebelum subuh namanya salat fajar. Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Nih. Yang sing ora duwe pajero ora duwe alfat ora masalah. Sing penting bisa jamaah salat subuh besok ning akhirat lebih kepenak tinimbang sing numpake pajero terus subuhan. Iya. Jadi tidak merasa rendah karena punya keyakinan pegangan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Yang selanjutnya maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil.
Takbir Allahu Akbar, tahmid alhamdulillah. Tahmid itu kata hamada yuhamidu tahmidan, muji maring Gusti Allah. Sebagaimana para tabi'in bahwa pada hari ini mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Di situ sebutkan Allah Maha Besar, tidak ada ilah sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, segala puji hanya milik Allah. Dianjurkan untuk mengeraskan suaranya dalam bertakbir ketika berada di pasar, di rumah, di jalan, di masjid, di lain tempat lainnya, sebagaimana firman Allah, walitukabbirullah ala mahadakum. Bertakbirlah kepada Allah sebagaimana yang aku tunjukkan kepadamu. Angger gemen para sahabat begitu diperintah Nabi mulai tanggal 9 Dzulhijjah begitu tiga sebuah terbit fajar tanggal 9 Dzulhijjah mulai takbir. Nah, sebab diperintah ngendi bae Umar bin Khattab karo sahabat yang lain datang ke pasar takbiran. Nengene suka-suka nama takbiran yang pasar kasuk tras. Ya sebabnya orang umume wong sing dicek takbir yang orang ngerti dasare. Mulane wong sing lakoni bener dalane ora waras. Kene kadang pasar kok takbir sing seru Allahu Akbar. Wong sepasar melu kabeh sebab kadang ngerti ki perintah Rasulullah. Angger kaya wene pasar cilik kok takbiran ya. Kajenan lu kaya terus-terus nang maring pasar kok yang melu tambani gue. Lah inilah kenapa al-ngadatu muhkamatun, kebiasaan itu akan menjadi hukum. Inilah yang harus kita pahami bahwa ibadah itu harus ada yang sekaya syiar lah dipamerna. Nang hadis pada waktu kita sholat hari raya Idul Fitri takbiran nalikane mangkat sing mangkat kami takbir kira-kira anak apa ora? Malah kami udut karo kandah. Orang nana, padahal memang mangkat metu dalan sejen, mangkatnya ngambil takbir, bali metu dalan sejen wis ora takbir. Inilah petunjuk walitukabbirullah ngala mahadakum. Hendaklah kamu mengagungkan asma Allah sebagaimana yang telah aku tunjukkan. Takbir itu ada dua, ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Yang namanya takbir mutlak yaitu pada setiap saat, siang ataupun malam sampai sholat id. Di kana omah dhewekan, nang dalan, nang kebon, sampai anak kesempatan takbir. Lah takbir muqayyad itu ketergantungan dengan ada ikatan, yaitu yang dilakukan setiap selesai sholat, yang bar sembahyang takbir. Mengko tanggal 10, 11, 12, 13 bar salat takbir orang ketang sedela takbir itu karena perintah takbir muqayyad anak cekelane apa karena baru salat kita takbir. Angger takbir mutlak niku tanggal 9 nang ngendi bae nyongo takbir nang kana pada wukuf bulan panjenengan ngon takbir. Di situ sebutkan yaitu dilakukan setiap selesai salat dimulai dari sejak fajar hari Arafah terus berlangsung hingga sholat asar pada hari tasrik tanggal 13 ngasar rampung maghrib bisa takbir paning sebab batasannya siang dan malam itu asar dan subuh dimulai dari subuh tanggal 9 berakhir tanggal 13 sholat ngasar sebab pergantian waktu itu malam dan siang itu dari subuh gantinya malam masuk siang asar itu memasuki malam. Dari maghrib itu sudah sholat malam. Yang selanjutnya anahu kana yukabbiru ba'da sholatil fajri yaum Arafah. Sholatul ngasri min akhiri ayyamit tasrik wa yukabbiru ba'dal ngasr. Takbirnya tekan ba'dal ngasr itu hadisnya. Yang ketujuh tidak mencukur rambut dan kuku bagi yang akan berkurban. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurban itu disembelih. Angger krungu hadis niki apa sih kaitannya? Tapi kalau panjenengan membaca berikutnya
Hadisnya ngan Ummu Salamah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalatil ngasru wa arada ahadukum ayudhiya fala yamassa min sa'rihi wa basarihi syai'a. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sudah masuk hari ke-10 dalam riwayat Abu Dawud hilal Dzulhijjah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah itu bulan yang dimuliakan. Maka di situ diperintahkan, maka janganlah yang menyentuh rambutnya, yang dihati-hatikan adalah mencukur. Sebab apa? Barang saya baca hadisnya sampai di bawah. Sebab mengko angger nyong tanggal 1 bulan Dzulhijjah tanggal 10 tekan korban yang sembelih, sing arep korban nek anggotane kena. Ora kabeh wong kon jaga kaya niku. Wong sing arep korban, sing di atas makna. Lan perlu panjenengan ngerteni, angger ana wong sumah, bapake wis korban, ibune keluargane anake sing kono wis kena kabeh, oleh pahala korban. Ya ora mesti kudu rebutan saut sing iki muli bapake ngesuk ibune ngemben anake nang engko sing gari anak sing nomor loro bapakne wis ora mampu kan ora duman korban. Agama wis ngatur siapa sing korban satu keluarga maka itu terbawa di sana. Dari mana dasarnya? Rasulullah pernah datang membawa korban satu hadza minni wa ahli baiti. Ke korbanku lan seluruh anggota keluargaku. Dengan ngitung anggota keluarganya Rasulullah jumlah akeh banget. Wong bojone wis 11. Sing darah nang Rasulullah kabeh duwe anak. Anu wong duwe anak, dudu duwe anak Rasul bukan wong duwe anak. Rasulullah ngarah bojo 11 niku sing prawan siji tok Aisyah anake Abu Bakar. Liyane ra ndak kabeh. Dadi Rasulullah ngarah bojo, kowe tujuane nulungi beta karo wong kene. Ana duda boleh terandak sing ora duwe anak, apa ora nyebeli sih wong kowe. Iya. Kayak potongan pengecut orang gara-gara bojo aku ngomongnya tiru Rasulullah orang kayak gue. Ummu Salamah niku Abu Salamah mangkat perang ketembak mati. Bareng bali Ummu Salamah nangis sebab anaknya akeh. Rasulullah ngomong teka maring Ummu Salamah ngomong donga bae Allahumma ajirni khairum minhu. Ya Allah berilah ganti yang lebih baik daripada yang diambil yaitu Abu Salamah. Barang kenyataan Ummu Salamah anake akeh Rasulullah ora tegel kayak bocah ora duwe tanggung jawab maring wong tua ana sing mimpin tekaran aku. Ummu Salamah ngomong alhamdulillah dong aku kabul. Iya. Aku kan ndonga diwari Kanjeng Nabi kono diganti sing luwih apik nyatane sing ngarah aku Rasulullah. Anake akeh. Lah ngerwong kene ana dudang boleh randa semua di anak apa potongannya beli wong kaya gue. Niate tulung men bocah sing akeh ora ana sing biayane aku tak biayane itu pejuang. Angger wong kene kan pengecut. Kena tapi anaknya aja degawa ujare sih kon dibuang apa? Pada tiru Rasulullah tuh nanggon anak wong ora bocah loro sing aku tiru Nabi pakasi tiru Nabi kakimu sing Nabi kaya gue. Sing kene dilantarna kana manak maning. Rasulullah ndak kayak gitu. Randa-randa sing darah niku kabeh anu wis dianak akeh pisan bebane. Supaya anak itu punya bimbingan, punya tanggung jawab, aku tak bantu. Ngerwongane ngarep bocah kan ngarep gampang ngewulane aku aja ngurusi anake. Potongan pengkhianat wong juga. Islam enggak mengajarkan kayak gitu. Jadi kita kalau meniru Rasulullah itu secara keseluruhan totalitasnya. Nah, maka diperintahkan orang yang akan korban itu tidak boleh cukur potong rambut. Tujuannya mengko angger tanggal 10 bulan Dzulhijjah kabeh benda sing nempel nang kene sing ketempelan barang sing ora apik arep dibersihne. Allah akan menerima korbannya orang itu pada waktu dipotong sok sebelum darah netes ke bumi. Diterima oleh Allah, semuanya diampuni dosanya. Termasuk barang sing nempel nang awak mulane aja dipotong aja dicukur kok ngenteni tanggal 10. Ngerkorbane wis disembelih. Kabeh wis kena ampunane Allah Subhanahu wa taala.
Angger ora dijelasna dene kaya kredit temen yo syukur boroli. Mulane kula mboten syukur iki manten bawang-bawang semending. Ibune wis ngomong. Begitu gawangana malah sing menceng-menceng depanteng aku mung ora oli depantengi aku kok depantengi. Nah inilah tujuannya akan diampuni pada tanggal 10 Zulhijjah pada waktu hewan kurban itu dipotong. Menghindari tempat sholat Id, menghadiri tempat sholat Id dan sholat Idul Adha. Allah Ta'ala berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Ini kaitannya dengan hari kurban. Dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Angger wong sing tanggal 10 wis duwe kurban, sembelih tanggal 10. Sebab yang namanya hari itulah disebut udhiyah, penyembelihan. Tanggal 11, 12, 13 kan esi tapi itu berapa wong sing urung duwe dina kuwe. Sebabnya dina tanggal 11, 12 kudu diarani dina udhiyah tapi hari tas artinya dendeng. Angger dendeng berarti wedhuse wis disembelih. Wedhuse sing urip ngomong dendeng kan ora pas. Karepe kaya kuwe. Dadi aja ngujak. Lah sing kita gak kebatine iki. Ujare anu manut sekarepe dhewek apa? Utamanya itu sembelih kurban ya fasolli li rabbika wanhar. Urutan setelah kita melaksanakan salat hari raya langsung potong hewan. Pernah pada waktu saya kecil di Karantalun Kidul itu zaman Umir Pak Sirin guru agama SMP negeri salat hari raya di lapangan. Oh jamaah akeh banget. Bareng tetakoni ini jamaah ada yang kurban enggak? Ora ana. Ki nyong salate ora kanggo. Kenapa ora kanggo? Wong salat Idul Adha itu salat penyembelihan hewan kurban. Lah ora ana sing nyembelih siji ya. Bali Pak, Bali ini wedhus tanggane dipotong. Sebab siapa sing ora gelem nyembelih korban duwe kelonggaran ora usah tempat mer sembayanganku. Padha wong selapang ora siji ya, wis kok sembayang karo sembayang ono artine. Harus ada penyembelihan hewan kurban. Setelah sholat dengan Bali sebab sapi ora gawa maring lapang apa gawa maring masjid disembelih urutan. Itulah petunjuk. Dene tanggal 11, 12, 13 olih itu rukhsah. Mulane dinane dudu udhiyah, dinane tasrik. Tasrik niku artinya dendeng dadi wedhus wis rampung. Sapi ya wis rampung. Aja muja pada tanggal nyembelih nyontong esuk lah. Kaya karepe dhewek. Angger ibadah itu semuanya harus lebih cepat sesuai dengan tuntunan. Kayak sholat. Sholat ngasar kan waktunya dari tergelincirnya matahari keluarnya sholat duhur tambahnya satu benda, bayangan satu benda melebihi benda itu, maka sudah masuk ngasar. Waktunya tekan rambutnya ngapa? Nganti tekan seluruh srengenge. Mulane wong pada kebablasan ngasare karo maghrib kayak perak. Terus ngasar tukang sawah mandan bali ke soren urung seluruh pikih. Bali ini mandan seluruh. Nah ini yang harus kita jaga. Menghadiri tempat sholat. Amarona Rasulullah SAW anakhrijahunna fil fitri wal adha al-ngawatik wal khuyat wa zawatal khudur fa amal khuyat fayaqtasilna shalah wa yashhaduna al-khaira wa ta'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbabun qala litulbisaha ukhtuha min jilbabina. Salat hari raya niku Rasulullah merintahna kabeh wong Islam kon metu melaksanakan salat hari raya termasuk hamba saya. Sarengane ya pembantu rewange kabeh kon melu salat hari raya. Termasuk napa? Al-ngawatik wal khuyat. Gadis pingitan dan orang yang men. Wong wadon sing men kon melu maring lapang. Teng mrika wazawatil hudud wa amal khuyat fayaqtazila shalah. Wong-wong sing haid pisah karo wong sing sembahyang. Tujuannya apa? Wa yashhadul khaira wa ta'watil muslimin, untuk menyaksikan syiar Islam dan ngrungokna dakwah yaitu khutbah orang Islam. Ngrungokna tapi ora melu sembahyang sing haid. Ada seorang ibu ngomong, "Ya Rasulullah, tanggaku ana sing ora duwe pakaian jilbab." Rasulullah ngendikan, "Sing duwe silih kae, nganti perintah tekan semono."
Kayaknya nang Indonesia orang ana wong Islam wong wadon ora duwe rukuh. Ora ana. Rasulullah ana wong takon, "Ya Rasulullah, tanggaku wong wadon ora duwe jilbab." Rasulullah ngomong, "Silih wong sing duwe, wong kuwi tetep kudu mangkat jilbaban, silih gading sing duwe." Sampai itu Rasulullah memerintahkan. Lah bulan panjenengan anu salat hari raya iki kan salat sunnah, orang mangkat ya ora apa-apa. Nunggoni wedhus bae karo sapi. Subhanallah, wong diperintahkan Rasulullah kok kaya kowe kok. Latihan mandan ikhlas lah maring perintah Gusti Allah. Salat hari raya semangat. Ini adalah ibadah tahunan. Urung mesti tahun ngarepe yang menangi hari raya maning. Pamaning wong mati siki gampange pol. Sinten Jakarta sing DP gampange pol sing klepek-klepek mati. Lah bulan panjenengan mempersiapkan diri mulane perintah Gusti Allah wala tamutuna illa wa antum muslimun. Aja pisan-pisan mati agar korup berserah diri maring Gusti Allah. Yang kesembilan, bahwa berkurban mangkana lahu sangatun falam yutahi fala yaqraba musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad, dan Darul Qutni. Hadisnya, penjelasannya, ngan Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma amila ibnu Adam yauman nakhr ngamalun ahabbu ila Allah azza wa jalla min hiraqatid damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa asngariha wa inna dama la yaqamu min Allah azza wa jalla bi makanin qabla ayaqama alal ardi qatibu biha nafsan." Cara sing kula aturaken niku wau, Aisyah cerita bahwa Rasulullah orang anak penggawean anak Adam sing lebih dicintai nang Gusti Allah nang tanggal 10 bulan Dzulhijjah min hiraqatin zamin, yaitu dengan mengalirkan darah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, maka darah daging hewan yang dikorbankan itu besok di hari kiamat akan datang dengan kulitnya, tanduknya, dan rambutnya. Wa inna dami la yaqamu minallah, sesungguhnya darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah azza wa jalla bimakanin, pada satu tempat. Di situ sebutkan qabla ayaqama alal arti qatinguhu bima nafsan, sebelum darah tetes tekan lemah, ibadah panjenengan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah peristiwa yang sangat orang anak perbuatan paling bagus tanggal 10, kecuali orang yang berangkat tadi di hadis yang di atas, gawa dewek, gawa wake, gawa hewane, hartane, yaitu hewan kurbannya, bali orang gawa apa-apa. Inilah, tapi bukan berarti orang yang korban tidak boleh makan, tidak. Boleh, sebab Rasulullah menyampaikan sebagian itu untuk keluarganya, sebagian untuk fakir, dan sebagian untuk orang yang sengsara atau tetangga lingkungan. Al-ba'is al-fakir. Ba'is itu orang yang sengsara, fakir wong sing ora duwe. Jadi sengsara karo ora duwe yang kelas arep padha lah. Yang selanjutnya, supaya menyaksikan wong sing korban yang ada di masa di sebelah jangan omah. Tapi ndelok sapene di sebelah korban sembelih bali ora apa-apa. Sebab ana perintah Rasulullah menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia pernah berkata kepada Fatimah anak wadon, "Ya Fatimah, qaumi ila udhiyatika fa ashadiha fa innaha yughfaru laki inda awali qatratin taqturu min damiha kullu dzambin namali." Di situ Rasulullah perintah maring anak wadon. Rasulullah duwe anak jenenge Fatimah yang terkenal dengan Fatimatus Zahra, sing dadi bojone Ali bin Abi Thalib. Pada waktu penyembelihan kurban, anaknya wadon nang omah bae, Fatimah metu anak kae nang lagi ana sembelihan kurban. Wae Fatimah, beranjaklah kepada hewan kurbanmu, kotri korban deleng anak. Lalu saksikanlah
Sebab semua dosa-dosa yang telah engkau perbuat akan diampuni pada saat tetes pertama darahnya mengalir. Jadi ngerti, oh korbanku sesembelih yang wis di ngapura dening Gusti Allah. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Jadi aja, lah terus ngapura apa-apa iki nyontok wis ikhlas. Ora kaya kowe. Wong agama ki nganggo tuntunan. Gari manuk deletok ngapa sih? Nah inilah petunjuk Rasulullah. Kaitannya dengan Rasulullah pernah melarang orang kurban itu tidak boleh makan lebih dari 3 hari. Itu pada waktu dulu orang kurban masih jarang, wong sing butuh akeh banget. Maka Nabi memberikan pesan, sing kurban aja mangan dagingnya lebih 3 dina, cukup 3 dina bae, sing akeh bagai kita. Tapi bareng wis akeh wong korban, Nabi mencabut aturan iki. Ora sing kita wis ngono. Ana sing disimpen tekan kapan yang ngono, ora ana masalah. Sing penting tidak melebihi 1/3 dari hewan kurban yang panjenengan serahkan. Nah, yang lainnya Mbak, 1/3-nya itu untuk al-ba'is, al-faqir. Itu orang-orang yang tidak mampu, sengsara, dan siapapun boleh diberi di lingkungan panjenengan. Aja nganti panjenengan korban tangannya ngomong Pak Haji tak korban tapi sampai picek. Sebab apa? Jadi orang baru tanggane. Lah niki bahaya. Nih. Sebab bulan panjenengan, sebab menungsa niku amal apa bae, hukum apa bae tergantung mari ngomongnya. Cara bahasa usul fikih al-hukmu yadurru ngalangilati, hukum itu tergantung mari ucapan. Jenengan pada bojo, pada oli wong liyan, mbok anake sapa kan gara-gara dia ngomong saya terima nikah dan kawinnya, ngomong kaya kowe tok dadi hukum. Rika ora dosa, rika ora salah oleh ganjaran. Hanya mengucapkan saya terima nikahnya. Mulanya akeh wong pada wijaban, pada pengantenan ora pada dibatin sebab apa orang ngerti artine. Sing ngomong pengudune karo kayime. Dhewek ngrungokna tok melu bae ora salah. Arep paham isine kepriwe. Pada waktu orang tua wanita ngomong angkah tukawa zawastu, aku nikahkan kamu dan aku kawinkan kamu dengan anak perempuan saya ini, dan kamu setelah membayar mas kawin berupa ini dibayar tunai, itu serah terima. Saya nikahkan itu diserahkan anak perempuannya, diserahkan kepada calon pengantin. Lah calon pengantin mengatakan saya terima nikah dan kawinnya si fulanah binti panjenengan dan saya bayar mas kawin sebagaimana tersebut tunai, itu hukum. Sing mikirnya haram jadi halal. Nah inilah yang harus panjenengan pahami. Sing omongan itu bisa jadi hukum. Mereka pada ngeloni anaknya bangun dia kan gara-gara ngomong saya terima, gara-gara ngomong gitu udah gihansip. Itulah hukum Allah. Nah mulanya akeh wong pada pengantinan saksine urung ngomong apa-apa sah. Wong anu ngerti apa-apa ora, wong ngomongnya besi gandet-gandet ngomong sah. Kalau pengen tidak semua nang sanggreman deh. Pengulunnya Pak Virus nih. Pengulunnya nu wis berayan kaji kali kula, nggak wis apal. Oke, saban kan apa silabun, kudu bener sapane. Ora bener mesti dibaleni kok. Baleni ping 3. Lah ana sing ngomong nang kanan sing dadi anggota keluargane, wis ping 3 Pak aja dibaleni maning. Oh, urung bener. Mbok ngate ping 4 bae kudu bener. Sebab ini ucapan hukum yang dipertanggungjawabkan, bukan hanya yang disaksikan oleh yang hadir, tapi disaksikan oleh Allah, dan ini perbuatan ibadah. Sebab Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah kuwi tuntunanku. Kudu sesuai tuntunan. Dan akeh wong bojo kaya ora duwe bojo sebab apa? Ora kerasa. Ngatine urung tau ngomong wong sing ngrungokne kayime karo pengundune. Kula saya terima nikahnya. Nah ya orang paham. Nah inilah harus sekian pendidikan pranikah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang 10 karena 11 menyaksikan penyembelihan. Ini dasarnya adalah hadis dari kitab Al-Mutadrak supaya kalian panjenengan kodeleng sebab kok ngerdeleng wis disembelih berarti keyakinan panjenengan alhamdulillah aku di ngapura dosane kudu percaya lah yang tak gedene tesna bu di ngapura bu beli aja kaya kowe wong ibadah kudu mantep. Alhamdulillah aku sudah sesuai sunnah Rasul, aku menyaksikan dan darahnya sudah mengalir.
Yang ke-11, tidak berpuasa pada hari raya 10 Dzulhijjah, pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dari Nubah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Arafatin wa Yaumun Nahr wa Ayyamut Tasyrik ngiduna ahlal Islam wa hiya ayyamul akli wa surbi. Hari raya Arafah, hari penyembelihan kurban, hari raya tasyrik adalah hari raya kita para pemeluk Islam untuk adalah hari-hari makan, minum dan kita bersama-sama keluarga. Jadi aturannya tanggal 9 bulan Dzulhijjah hari Arafah kita berpuasa. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah kita menyembelih hewan kurban. Tanggal 11, 12, 13 nyomangan. Itu tasyrik, mulane wis darani dari tasyrik itu karena sudah jadi daging. Nah inilah hari makan-makan. Mulane orang kena puasa. Nah, tanggal 11, 12, 13, 10, 11, 12, tanggal 10 lagi nyembelih orang puasa. Sing puasa dina kuwi dosa. Tanggal 11 hari tasyrik mangsane wong pada mangan kumpul keluarga makan-makan orang oleh puasa. Tekan pirang dina 3 dina 11, 12, 13 kan batasane 3 dina. Lah siki jenengan arep dadi pirang dina sebab apa paningan ora dadi kulkas mbok menawanake balikan Jakarta oni ora dosa. Sing penting tidak lebih dari sepertiga. Rasulullah pernah bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, daging korbannya siapa orang?" Aisyah ngomong entong. Garis sampil siji, aja ngomong tong, sing arep tong kae sampile sing tebangi nyong. Sing eliane esi akeh, esi mutu, besok arep ketemu nang akhirat. Lumbinge teko, sumune teko, bandunge teko jaluk pangapura mari Gusti Allah, saya korbannya si fulan. Lah teng karika ora tutunggangi kaya pendak pahame wong mbiyen. Yang tang wis korban pedhus siji iki besok kena nggo tutunggangi dawak. Lho surga numpak pedhus dan geger batire. Ora kaya gue sing ditakwa niku wonten Al-Qur'an disebutaken la yanallahu luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Gusti Allah ora nambah daging, ora nambah getih sing ditampa nang Gusti Allah kuwi manut terika karo perintah Gusti Allah. Manut maring perintah jenenge takwa. Takwane panjenengan niku lah sing ditampa nang Gusti Allah. Dadi kula panjenengan tanggal 10 Dzulhijjah nyembelih korban yang manut kuwe sing ditampa sing dinilai dening Gusti Allah. Patuh maring aturane Allah. Dudu dagingnya, dudu wedhuse, dudu apa bukan. Adapun itu sebagai simbol bahwa dagingnya, sumunya dan tulangnya itu akan datang di hari kiamat menjadi saksi bahwa si fulan adalah pernah berkurban. Saya adalah kurbannya sebagai syarat untuk mengesahkan perintah Allah dan Rasulnya. Untuk itu niatilah bagi yang punya kemampuan mendekatkan seumur urip aja nanti ada perbuatan istimewa orang melu tertarik, orang melu rasa gue semangat tapi punya semangat. Dan yang terakhir akan saya sampaikan ini tadi materi sudah ada saya berikan kepada panitia supaya panjenengan mengko sering maca jadi selesai apal pinter. Jadi orang ngrungokna tok, ngrungokna wis tua pamane bebane akeh ya untuk korban bareng balik kakeknya kan gemeter. Ustaz ngomong kayak aku korban apa ora ya korban apa ora agar korban kok ya janur teh kondangan. Nah, kondangan jadi masalah tapi mari Gusti Allah kaya penak bae. Nah, ini harus diperhatikan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada mohon doanya nih. Ada jamaah yang sedang sakit yaitu Bapak Haji Rosadi. Nih, Panembangan dan Bapak Amir Panembangan dan Ibu Salimah Pernasiti. Mereka sedang mengalami sakit. Mudah-mudahan kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan. Sebab Allah sudah berjanji wa idza maridtu wa huwa yasfin. Akhirnya mriyang Gusti Allah sing arep marekna. Sehingga sebab Gusti Allah sing marekna kudu ditembung. Kula wingi teng pensiunan nggih. Hari Sabtu kemarin saya ngisi 2 tempat. Saya itu di jam 8 sampai 9 di rumah makan Duyung, jam 10 sampai dengan jam 11 setengah 12 di rumah makan Bersih Sehat Wijaya Kusuma, pensiunan Pertamina.
Materinya mintanya tentang masalah kurban, sehingga saya buatkan ini. Alhamdulillah saya warai angger bulan panjenengan mriyang, gue aja kiri-kiri ngomong obatnya kiye, dokternya kae aja. Tapi ndonga dhisit maring Gusti Allah. Nek kanggo maring dokter sapa bae mari. Asal wis tembung maring Gusti Allah. Sing marangna terus kita ngoro dokter kae ora mari, butul ngana ora nana. Rika bali mana mati, ngusur ketemu. Aja kayak gue. Minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuknya sudah ada. Marilah kita latih ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang tadi saya sebutkan, kesembuhan yang tidak terulang lagi rasa sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala kul sabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan liwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azami sultanik. Allahumma rabbana as'al bil ba'sa. Allahumma isfi ngalaminhu. Anta syafi la shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabbana as'al bil ba'sa. Allahumma isfi la yudhkaru fi. Anta syafi la shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabbana as'al bil ba'sa. Allahumma isfi alamin anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Marilah kajian ini kita akhiri bersama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.